Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya bersama Bala Geni. Tentunya bagi para satu profesi seperti saya, penjual pentol. Jadi untuk kali ini saya ingin sekedar berbagi tips atau penyebab pentol itu mudah berlendir atau basi. Nah, tentunya itu banyak sekali faktornya, terutama kalau kita menyimpan pentol, apalagi ini bulan puasa. Tentunya eh, terkadang kita masih ada sisa jualan, tapi terkadang juga sisa jualan itu kadang ada yang bagus, ada yang cepat basi. Nah, di kesempatan kali ini saya hanya berbagi sebenarnya hal itu bisa diantisipasi oleh beberapa faktor, dan penyebabnya juga bervariasi, banyak sekali penyebabnya. Salah satunya itu kenapa pentol kita tentunya pentol yang sisa jualan itu kalau direbus kok kayak benyek, kayak blender, itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya, bukan karena pentol kita ini bekas atau sisa, tapi semua itu bisa diatasi sebenarnya. Salah satunya faktor yang menyebabkan pentol itu basi, paling utamanya yaitu yang paling intinya itu cara penyimpanannya. Nah, kalian bisa lihat itu untuk menyimpan pentol saya freezer. Jadi kalau bisanya jangan menyimpan pentol itu di kulkas keluarga atau sayur. Jadi usahakan di kulkas keluarga. Karena apa? Karena itu pendinginannya sangat full power, jadi langsung jadi es. Itu yang penyebab utama yang bikin pentol kita bagus, yaitu itu. Tapi kalau kita simpan di kulkas, karena itu sebenarnya untuk kapasitas sayur, jadi pentol kita nantinya akan semakin banyak kayak gitu, kayak blender. Dan itu faktor pertama yang bisa kita atasi. Dan yang kedua, selain itu sebenarnya ada juga faktor yang kedua, yaitu kita tidak benar cara merebusnya. Cara merebus pentol itu kadang-kadang kita apinya terlalu kecil. Kalau saya itu merebus pentol itu apinya yang besar, jadi sekali itu langsung masak padat, jadi masak luar dalam dan kering, jadi nggak ngembang. Nah, itu penyebabnya. Kalau kita umpamanya sisa itu pentol kita yang kayak empuk-empuk itu, kalau disimpan untuk besok hari itu biasanya malah kayak berlendir atau basi. Dan faktor yang seperti ini biasanya ada juga solusinya. Saya ulangi, jadi kalau kita cara pertama salah merebusnya, meskipun kita simpan di freezer, dan nanti kalau kita direbus ulang di dandang itu juga akan rusak pentolnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau hal itu sudah terlanjur cara merebusnya tidak benar? Cara merebusnya pertama-tama kita jangan langsung dikukus di dandang, tapi kita rebus dulu pakai air di panci, tapi jangan terlalu lama. Yang penting merontokkan yang bagian yang putih-putih saja. Mungkin di video saya sudah ada contohnya untuk membuat sisa pentol kita yang tidak bagus menjadi bagus, yaitu jangan langsung ke dandang. Kita bisa melihatnya kalau seandainya pentol kita sudah dipegang kok sudah nggak layak, itu jangan langsung ke dandang, tapi direbus dulu pakai air hangat. Setelah itu jangan langsung ke dandang juga, didinginkan kurang lebih setengah jam atau paling cepat-cepatnya itu 15 menit. Dan faktor yang kedua itu sebenarnya faktor yang berikutnya atau faktor yang ketiga, kenapa pentol kita ini semakin mudah cepat basi, yaitu
dari faktor tepung penggilingan. Saya juga bukan sering tapi pernah mengalami pentol saya ini meskipun disimpan dalam freezer dan bekasnya sisanya juga tidak bagus, itu karena faktor dari tepung. Karena kadang-kadang tepung pentol sendiri itu juga ada yang kurang bagus. Jadi saya sarankan, jadi seandainya kita mengalami pentol kita sudah penyimpanannya sudah bagus, perebusannya sudah bagus, tapi tepungnya kok tidak bagus, caranya bagaimana? Yang pertama seperti awal tadi, kita rebus dulu, jangan langsung dimasukkan ke dalam dandang, karena kalau direbus ke dalam dandang itu malah semakin kayak berlendir, malah di plastik itu biasanya itu membekas kayak putih basi itu, dan rasanya itu sebenarnya sudah kecut. Itu solusinya kalau tepung kita tidak bagus. Jadi kalau menurut saya, kalau seandainya hal itu sudah terjadi, usahakan untuk mengantisipasinya atau untuk memperbaikinya pentol itu, yaitu api di dalam dandang itu jangan terlalu panas. Jadi sedang-sedang saja mengukus, yang penting hangat. Cuman ya resikonya, ya namanya kita sudah menjual barang yang sudah tidak bagus, itu pasti ada kelainannya. Cuman ya pintar-pintar kita dalam menjual, umpama kita ada orang menjual 10.000, jadi jangan semuanya yang sisa tadi 10.000 semua, tapi dioplos. Jadi ya yang 7 yang bagus, yang 3 yang nggak bagus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau membuat pentol itu jangan terlalu banyak juga di dandang. Jadi sesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita waktu kita menjual. Berhubung ini sudah malam, jadi mungkin kurang lebih seperti itu cara mengatasi pentol kita yang kurang baik atau kurang agak basi itu. Semoga bermanfaat sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Insya Allah akan saya tanggapi untuk kemajuan kita semuanya. Semoga sukses kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.